Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, kepala sekolah yang saya hormati, beserta rekan-rekan guru SDN Sukapura, SDN Pacet 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiratulahi Rabbi karena atas berkat rahmat, qudrat iradah, taufik hidayah beserta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, yaitu dalam acara salah satu saya akan mengikuti program guru penggerak, dikhususkan diwajibkan untuk menyampaikan pengetahuan atau pembelajaran sama syariat menyampaikan kepada guru semua, yaitu khususnya sebagai informasi ya, bahwa kegiatan guru penggerak pendidikannya selama 6 bulan. Kebetulan saya anak ke-7. Kebetulan ada senior saya guru kepala sekolah yang lebih dahulu mengikuti. Selama 2 bulan saya menyelesaikan 1 modul, 2 bulan 1 modul. Dalam 1 modul tersebut ada submodul ya. Ada 4 submodul. Submodul pertama 1.1 saya belajar tentang refleksi pemikiran Hajar Dewantara. Submodul kedua 1.2 saya mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga mempelajari tentang visi guru penggerak. Dan yang terakhir yang keempat itu budaya positif. Kebetulan budaya positif harus didiseminasikan terhadap guru-guru khususnya yang ada di SDN Pacet 1 dan Sukapura. Mudah-mudahan kita kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Dengan itu kita dimulai dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para Bapak Ibu semuanya, kita mulai saja kegiatan ini dengan acara diseminasi budaya positif. Pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai pertanyaan pemantik, mungkin Bapak Ibu semuanya mengetahui apakah makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita lakukan. Seperti apa budaya positif? Siapa yang tahu? Budaya positif biasanya itu kebiasaan yang telah membudaya sehingga menjadi karakter peserta didik dalam menjalankannya. Contohnya seperti apa? Contohnya budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan, nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh semua kalangan, baik itu tidak memandang suku, agama, ras dan antar golongan. Tadi nilai-nilai tersebut telah disepakati secara universal bahwa kebaikannya telah disepakati oleh kita bersama. Terdapat nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Jadi peserta didik dibiasakan untuk menerapkan nilai-nilai kebiasaan tersebut sehingga mengakar menjadi karakter pembentukan dalam karakter peserta didik. Seperti apa? Contohnya seperti yang telah dilaksanakan, mungkin sholat duha biasanya ya. Saya lihat di SDN Sukapura sholat duha setiap hari Jumat ya. Di Pacet 1 juga pernah dilaksanakan seperti itu, tapi di ruangan kelas. Sholat duha, kelas senyum, sapa, sopan, santun. Terus kegiatan bersih-bersih baik di kelas maupun di kelas maupun di sekolah. Terus kegiatan literasi itu merupakan salah satu bukti bahwa kita telah menerapkan budaya positif. Tapi seharusnya budaya positif tersebut harus dilaksanakan secara konsisten. Sahur ieu mah barang Sunda mah seperti teh. Kata pungan ya. Kadang-kadang
Kita istiqomah lah, istiqomah telah rutin. Sehingga kalau kegiatan tersebut rutin dilaksanakan, insya Allah itu akan mengakar menjadi karakter peserta didik dan menerapkan nilai-nilai positif tersebut, sehingga akan ke bawah nanti kalau sudah beres di sekolah, berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab dengan adanya budaya positif. Terus sesuai dengan konsep pemikiran Ki Haji Abdul Dewantara bahwa pendidikan yaitu menuntun, tujuan dari pendidikan yaitu menuntun skala kodrat yang ada dalam diri siswa sesuai dengan kodrat zamannya, itu kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai kesejahteraan atau untuk mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya, pencapaian setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Kodrat alam, kodrat zaman yang dimaksud di sini yaitu bahwa setiap diri siswa tersebut dipengaruhi oleh dua faktor kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam itu yaitu suatu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan peserta didik. Contoh, kita akan berbeda mendidik anak yang dari pedesaan, tidak sama mendidik dengan anak yang hidup di perkotaan, tidak sama dengan mendidik anak yang hidup di daerah pantai. Tapi kita menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan peserta didik kalau kita dalam suatu pembelajaran, dan harus kita memperhatikan kodrat zamannya. Zaman dulu beda, zaman kolonialnya. Zaman kolonial pembelajaran akan berbeda pembelajaran dengan zaman sekarang. Sekarang pasti biasanya kami ngigelan zaman namanya. Biasanya pembelajaran itu kita mulai memakai laptop, memakai IT, memakai Android. Itu salah satu kami buat untuk bahwa kita dalam suatu pembelajaran tersebut harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam suatu pendidikan bahwa kita diibaratkan sebagai seorang petani, guru sebagai seorang petani, sekolah sebagai sebagai lahannya, sebagai tempatnya, peserta didik sebagai apa? Sebagai benihnya yang ditabur oleh kita. Bahwa kita hanya bertugas untuk menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik. Menuntun. Kita tidak bisa peserta didik mempunyai karakter, sifat, bakat yang berbeda-beda. Kita harus kita kembangkan sesuai dengan karakter dan sifatnya. Kita tidak bisa menumbuh padi yang kita tanam padi, tapi keinginan kita bahwa padi tersebut bisa menjadi jagung misalnya. Kita tidak bisa, tapi kita mengembangkan segala potensi peserta didik sesuai dengan keadaannya. Untuk apa pendidikan itu? Yaitu untuk mencapai siswa mempunyai budi pekerti yang luhur. Budi pekerti itu dapat merupakan perpaduan antara cipta kognitif pikiran, rasa afektif sikap, dan sehingga menciptakan suatu karya atau psikomotor. Dan guru dan orang tua hendaknya memberi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran sehingga membentuk karakter yang seimbang, perpaduan antara pemikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yang sempurna. Menurut Ki Haji Dewantara, kita juga harus dalam pendidikan berpihak kepada berhamba kepada murid, dalam artian kita gimana kepada murid ya, tapi kita memperhatikan kepentingan segala kebutuhan peserta didik. Dalam menerapkan budaya positif ini ada beberapa kata kunci yang saya akan bahas, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi tentang keyakinan kelas
yaitu untuk membangun budaya positif sekolah, belum menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Lingkungan positif tersebut contohnya kita membiasakan siswa datang tepat waktu, terus siswa mengerjakan tugas dengan tepat waktu dengan sesuai yang kita berikan, terus siswa saling menghormati, saling menghargai, terus senyum, sapa, sopan santun. Itu merupakan salah satu untuk menciptakan budaya positif, saling menghargai, menjaga keberagaman, menghormati suku, bangsa, agama, ras dan sebagainya. Sehingga dalam untuk menciptakan lingkungan positif tersebut, siswa terasa aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir. Kualitasnya nyaman, nanti pembelajaran akan menyenangkan. Pembelajaran akan memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada siswa, sehingga siswa bisa berpikir dengan baik, bertindak dengan mencipta dan merdeka mandiri sehingga bertanggung jawab. Yang kedua itu aktualisasi budaya positif telah dihubungkan dengan nilai kedisiplinan. Biasanya Bapak Ibu semuanya kalau disiplin hubungannya dengan apa? Biasanya pasti dengan aturan ya, hukuman biasanya. Kalau orang melanggar kedisiplinan, kalau siswa melanggar apa yang telah disepakati oleh bersama, maka akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Padahal bukan hanya seperti itu disiplin, tapi lain juga disiplin erat kaitannya dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, gitu ya. Bukan sekedar itu. Dalam hal ini juga Dr. William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dinamakan menjadi choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna dan kontrol. Miskonsepsi meluruskan ilusi sesuatu yang belum kurang tepat ya. Biasanya kita berpendapat bahwa guru itu bisa mengontrol murid, padahal tidak bisa mengontrol murid. Kita kan sesuai dengan pembelajarannya tergantung kepada selera gurunya, padahal maka itu hal yang kurang tepat. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya seperti ini, biar anaknya nurut, biar anaknya dapat mengerjakan tugas dengan baik, kita berikan reward dan berikan hadiah kepada siswa. Kita beranggapan bahwa kalau kita memberikan reward, kita memberikan suatu penguatan positif, baik itu verbal maupun fisik, dapat bermanfaat. Padahal pada kenyataannya itu memang benar, tapi pada itu hanya dalam jangka pendek. Jangka panjang mungkin tidak berlaku. Jadi siswa tersebut bisa melaksanakan tugas dengan baik kalau ada gurunya, guru siap. Tapi kemudian waktu guru siap tersebut tidak ada. Apakah siswa itu bisa mengerjakan seperti itu? Karena mengharapkan imbalan muncul bukan dari dirinya sendiri, itu muncul dari faktor eksternal. Yang lebih baik itu kalau mau disiplin itu muncul dari dalam diri sendiri. Yang kedua, beranggapan bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, apabila ada anak-anak yang malas atau anak-anak yang tidak mengerjakan tugas, kita kan biasanya mengucapkan kritik atau gimana ya, sehingga anak tersebut merasa bahwa dirinya nantinya merasa orang yang tidak bermanfaat, orang yang tidak dihargai, tidak dapat menghargai dirinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri, akhirnya seperti itu. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kebiasaan orang dewasa. Pokoknya tergantung guru lah. Selama itu calon bisa segala disiplin bisa dilaksanakan, padahal tidak seperti itu. Terus meluruskan atau paradigma berupa paradigma belajar tentang stimulus respon. Stimulus respon biasanya kita realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol yang diinginkan menjadi budaya positif yaitu realitas bahwa kebutuhan kita berbeda-beda, tidak sama.
Siswa A, siswa B mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Sedangkan urusannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita beranggapan bahwa orang lain pasti sama dengan pemikiran kita. Kalau ada suatu permasalahan, biasa gitu. Kita memandang dari sudut pandang kita dengan menyalahkan sudut pandang orang lain. Karena jangan seperti itu, kita terima saja sudut pandang setiap orang, karena setiap orang mempunyai pikiran yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Terus lanjut. Nah, disiplin positif yaitu merdeka, menjadikan siswa menjadi merdeka. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau menjalankan perintah-perintah, kalau menjalankan aturan-aturan, bukan hanya sekedar perintah dari guru atau perintah berdasarkan aturan-aturan, tapi muncul di dalam dirinya sendiri untuk melaksanakannya. Contoh, pemikir, ada sampah berserakan di lantai. Seorang siswa tidak hanya untuk menunjuk bahwa temannya harus mengambil sampah, tapi dengan dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, dia mengambil sampah itu ke dalam tong sampah. Jadi muncul di dalam dirinya sendiri, intrinsik sebetulnya, intrinsik. Jadi sebelum kami yang memperterapkan, sebelum menunjuk kepada orang lain bahwa diri kita lah yang harus melaksanakannya. Contohnya kita menunjuk kepada si A, si B, menunjuk ke cuma satu jari ya, yang lainnya menunjuk kepada diri sendiri. Berarti yang utama yang harus melaksanakan disiplin itu yaitu diri kita sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain, menjadi merdeka mandiri lah. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kebajikan universal ada ya ini nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas yang harus diterapkan di lingkungan kelas maupun sekolah. Ada tuh menurut PYP, diantaranya yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Terus yang lainnya, nah, yang empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini merupakan salah satu contoh-contoh nilai kebajikan universal, dan itu akan dijadikan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang harus terbiasa dibudayakan, terus dilaksanakan oleh baik itu oleh siswa maupun oleh gurunya. Nah, yang sesuai dengan negara kita bahwa Kemendikbud ini kan profil pelajar Pancasila, di mana ada beberapa dimensi. Ada 6 ya, profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila diantaranya itu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, eta itu yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan kita untuk mencapai bahwa siswa tersebut mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila semua nilai-nilai kebajikan yang tadi yang ini terangkum ada di dalam profil pelajar Pancasila. Itu harus menjadi keyakinan nilai-nilai kebajikan universal yang harus dilaksanakan, yang harus membudaya diterapkan dalam kebiasaan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, tujuan dari disiplin positif diantaranya itu menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ekstrinsik mah biasanya motivasinya berasal dari luar diri kita. Contoh, kita siswa datang tepat waktu ke sekolah itu bukan karena atas dasar dirinya bahwa itu menjadi kebajikan, tapi atas dasar takut dihukum
Itu merupakan suatu kebajikan yang harus dilaksanakan. Kebajikan yang biasa yang mereka percaya. Kita juga kan kita suka melihat, senang itu melihat orang-orang yang baik, yang sabar, yang jujur. Kita senangnya. Beda dengan kita melihat orang yang sebaliknya daripada itu, yang bohong, yang yang berkata-kata kasar, itu tidak akan enak kita lihat. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, ketika murid-murid kita mendapat motivasi intrinsik, yaitu meyakini keyakinan-keyakinan yang disepakati tersebut, yang akhirnya berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada dasar hukuman atau hadiah. Mereka diberi hadiah, ada diberi hukuman, penting orang melaksanakan kita sebagai salah satu tugas kita dalam menjalankan belajar sekolah, seperti itu. Terus lanjut ke motivasi teori motivasi. Diane Grosser dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Baik itu semua manusia, baik itu manusia dewasa, peserta didik maupun kita sebagai seorang guru. Teori motivasi, kita melaksanakan sesuatu itu karena ada 3 dorongan. Pertama yaitu untuk menghindari kenyamanan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contohnya seperti ini, kalau orang dewasa namanya pami urang lah, bepergian naik motor, sok pakai naon, helm, pakai naon. Karena naon kita pakai helm, pakai jaket teh, karena takut hukuman polisi, sanksi. Atau tapi karena kesadaran diri bahwa itu, keyakinan bahwa itu untuk keselamatan kita. Biasa nama kan? Kita yang polisi dia, biasa pakai helm. Itu salah satu motivasi. Nah, contoh siswa datang, siswa mengerjakan tugas. Motivasinya untuk apa? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Apakah yang kedua ingin mendapatkan imbalan? Apakah yang ketiga sebagai keyakinan yang kita bahwa itu emang sesuatu yang baik? Yang pertama karena ada hukuman. Yang kedua karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya gitu. Kita datang ke sekolah, contoh guru-guru datang ke sekolah tepat waktu karena ingin dipuji oleh kepala sekolahnya, mungkin seperti itu. Karena ingin mendapatkan penghargaan, penghormatan dari guru yang lain. Kita belajar, kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena kita menginginkan orang lain memberikan kepada kita. Itu salah satu motivasi. Yang ketiga itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Contoh, kata saya juga, saya senang melihat orang yang jujur, senang melihat orang yang someah, senyum, sapa, senangnya. Bentar penasaran dengan orang-orang kamu mau kumaha peninggalannya. Nah, mereka orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Orang berbuat baik karena kita menghargai diri sendiri, bukan menghargai orang lain. Sehingga dengan menghargai diri sendiri, orang lain pun akan menghargai. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nilai-nilai yang tadi yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setiap biasanya kalau ada seseorang atau peserta didik yang melanggar peraturan, ya biasanya ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Biasanya apa tindakan kita apabila ada siswa yang malas atau ada siswa yang berkelahi? Biasanya kita melakukan apa? Menghukum langsung aja, biasanya. Nah, kalau menghukum tersebut biasanya apa yang terjadi pada diri siswa? Kita dihukum atau dengan kata-kata yang kotor, atau dengan fisik, atau dengan ucapan. Itu akan mengakibatkan bagaimana perkembangan peserta didik pikirannya. Berarti akan merasa, pertama akan merasa dengannya. Kampung kurma menuju SMA biasa seperti itu. Guru SMA masuk pada orang kemudiannya. Umpamanya
Hukuman, bisa konsekuensi. Kalau konsekuensi mah biasanya gini, ada peraturannya ini. Contoh peraturan sekolah, siapa yang terlambat masuk ke sekolah, bahwa terlambat 20 menit masuk ke sekolah, maka konsekuensinya itu dia di sekolah selama dia waktu istirahat tidak bisa istirahat untuk mengganti yang kesiangan tersebut. Itu konsekuensi. Kalau kesiangan pasti tidak kehilangan untuk istirahat. Kalau memakai sepatu yang telah ditentukan, contohnya sepatu hitam, mereka tidak memakai sepatu hitam, maka konsekuensinya itu membuka sepatu. Itu. Restitusi itu bukan pilihan. Jadi menguatkan restitusi teh. Jadi kalau ada siswa melakukan suatu pelanggaran, siswa diajak ngobrol. Diajak ngobrol bagaimana mengapa dia sampai melakukan seperti itu. Jadi guru menciptakan suatu kondisi siswa untuk memecahkan masalah dia sendiri. Diukur diobrolkan bagaimana pemecahan masalah disambungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, untuk membangun budaya positif diperlukan pemahaman terkait 3 fondasi teori konsep yang patut dikuasai oleh seorang guru. Pertama, ada kebutuhan dasar manusia, semua manusia, baik itu manusia peserta didik maupun kita sebagai orang dewasa. Pertama, ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Ada juga segitiga restitusi, di mana ada seseorang peserta didik melanggar suatu peraturan, maka inilah yang dipakai segitiga restitusi untuk menggali bagaimana siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Pertama adalah stabilitas identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori yang ketiga yaitu tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam menegakkan disiplin positif. Pertama ada pemberi hukuman, salah langsung dihukum. Ayah guru seperti itu. Kedua, membuat rasa bersalah. Kami salah satu kan kalian kami naik sebenarnya, Tuhan tapi mendengarkan sebenarnya. Jadi siswa bisa ngadrop. Sebagai teman bisa sebagai teman. Siswa kurang sebagai teman siswa tersebut. Kumaha pembataran antara guru dan murid. Ya. Terus ada sebagai pemantau biasanya kalau ada suatu pelanggaran disandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ada yang manajer yaitu segitiga restitusi, di mana siswa diajak untuk bisa mengetahui bagaimana untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Yang pertama ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, manusia membutuhkan kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa? Kebutuhan bertahan hidup misalnya kesehatan, sandang, pangan, papan. Ya, butuh seperti itu. Ada fisiologis seperti kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Biologis seperti kita orang dewasa kebutuhan tentang biologis. Psikologis perasaan aman, nyaman, dan tentram. Setiap perilaku ini apabila seseorang melakukan suatu perilaku pasti sedang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Pertama, contoh ayah seseorang biasanya di kelas suka mengambil makanan orang lain. Tapi dia siswa tersebut karena sering lapar. Berarti dalam memenuhi kebutuhan nomor berapa? Nomor 1 ya, memenuhi kebutuhan hidup bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh seperti itu. Orang tua, suami perlu kasih sayang seorang istri perlu kasih sayang seorang suami, anak kalau orang tua kepada anak, murid kepada kita kepada murid. Saling kasih mengasihi, saling menyayangi. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh kelompok, diterima oleh kelompok kelasnya, diterima orang lain, tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, teman sekelas dan kelompok. Terus, yang ketiga penguasaan.
Penguasaan sepertinya pengakuan dari orang lain. Pengakuan dari orang lain bahwa anak saya emang pengakuan terhadap kompetensi diri lah. Biasanya siswa suka senang kalau dikatakan kamu ranking pertama, orang pintar, orang baik, ya senang. Pengakuan dari orang lain. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, tidak tergantung pada orang lain, bebas mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima itu kesenangan, kesenangan butuh. Kalau bahasa mah healing ya, healing butuh bersenang-senang, senyum, sapa, acara ke bepergian, nah, ya kemana healing, piknik, sebenarnya butuh kita seperti itu. Nah. Semua manusia, perilaku manusia didasarkan atas 5 kebutuhan ini. Jadi kalau ada siswa di kelas ada yang suka mengambil makanan orang lain, mungkin kalau ditanya, kalau kita persis sebagai manajer jangan terlalu langsung menyalahkan siswa tersebut, tanya dulu, direstitusi dulu, mengapa dia melakukan seperti itu. Kalau jawabannya mungkin dia karena lapar, karena dia sedang memenuhi kebutuhan nomor 1. Tapi kalau dia ditanya karena saya ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan nomor 2. Tapi kalau ditanya mereka karena ingin bahwa dia takut kepada saya, bahwa dia akan memenuhi kebutuhan tentang penguasaan, pengakuan. Kalau dia ditanya tentang kebebasan, kebutuhan, karena saya bosan di rumah diberi makan itu saja, sehingga saya mengambil makanan orang lain, kebebasan begini. Berarti dia memenuhi kebutuhan kebebasan. Yang kelima kesenangan. Kalau ditanya seperti ini, karena saya senang saja melihat teman-teman saya sedih gitu. Itu berarti menandakan bahwa dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Restitusi, ya, dalam memecahkan suatu masalah atau pelanggaran di kelas, bahwa sebaiknya guru harus menggunakan cara restitusi, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, menekankan pada bagaimana berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Yang tadi restitusi, menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan hanya langsung menghukum atau memberikan hukuman kepada siswa, tapi seharusnya diajak ngobrol, divalidasi dulu kesalahannya apa, tujuannya apa, langsung dicampurkan dengan keyakinan kelas yang tadi. Segitiga restitusi yang tadi, yang pertama yang kebutuhan, yang kedua yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi apabila ada peserta didik melakukan suatu pelanggaran, mungkin itu berkelahi ataupun yang dianggap menyeleweng, melanggar, maka hal yang pertama oleh guru dilaksanakan yaitu melaksanakan segitiga restitusi, yaitu dimana kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti, contoh kalimat-kalimat seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena setiap manusia juga pasti melakukan suatu kesalahan. Itu merupakan menstabilkan sehingga anak tidak ngedrop langsung. Kalau anak melakukan suatu pelanggaran dari pagi dari kelas, mana akhirnya gimana? Kamu bagaimana ini? Kalau langsung kita mengucapkan seperti itu. Tapi dengan menstabilkan identitas, ini siswa merasa aman, merasa nyaman. Mengapa dia melakukan seperti itu? Contoh, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu dan contoh-contoh yang lain. Terus divalidasi. Mengapa? Contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Ini hubungannya dengan 5 kebutuhan tadi. Divalidasi. Terus disandingkan dengan keyakinan. Contoh, dia tidak menghormati orang lain, apakah itu suatu hal yang baik bagi kita atau tidak. Terus apa yang akan kamu lakukan, apa yang harus kamu perbaiki, sehingga anak muncul di dalam dirinya sendiri itu untuk memperbaiki diri sendiri, bukan atas dasar dari guru atau dari orang lain. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, biasanya kalau dalam suatu pembelajaran harus membentuk suatu keyakinan
Di mana keyakinan kelas itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya, kalau peraturan kelas datang tepat waktu. Oke, nanti kalau ada suatu permasalahan, berarti apakah itu kan menjadi suatu kesepakatan bahwa kita harus datang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik, harus saling menghormati, menghargai, menjaga orang lain dalam suatu kesepakatan kelas. Itu dalam suatu pembelajaran siswa diminta untuk membentuk suatu keyakinan kesepakatan kelas berdasarkan dari dalam diri siswa, bukan dari kita sendiri. Contoh keyakinan kelas: setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang-senang, bahagia, pembelajaran yang menyenangkan, perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, hormat kepada orang lain, bekerja, diterima dan dimiliki, diterima oleh kelompoknya dan dimiliki oleh orang lain, oleh teman-teman kita. Mungkin itu contoh dan menjalankan segitiga restitusi. Ada video sebentar ya. Segitiga restitusi. Kita perhatikan. Ada validasi tindakan. Contoh kasusnya seperti ini, pengalamannya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh, Menstabilkan identitas. Oh gitu, ya pasti. itu Kamu marah. ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, Itu keyakinan. kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Saya Kalau sendiri. kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sehingga
siswa bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan cara segitiga restitusi. Jadi siswa tidak dihakimi langsung bersalah, tapi dia merasa bahwa dia harus memperbaikinya berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati tadi. Terus 5 kebutuhan dasar manusia ada sebenarnya. Pertama, kebutuhan bertahan, mencari kesenangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini kita lihat tentang 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Pertama, ada guru yang sifatnya menempatkan posisinya sebagai penghukum. Jadi kalau anak melakukan suatu kesalahan langsung dihukum tanpa basa-basi. Langsung eksekusi saja langsung. Ya, langsung eksekusi. Selama sekolah langsung lari mulai dengan kalapan. Kita penghukum. Biasanya langsung menghakimi, menghukum, langsung malah dihukum sehingga siswa pun dihukum itu merasa dendam dengan orangnya biasa. Ada posisi pembuat rasa bersalah. Dulu memaksa persuasi sehingga siswa menimbulkan sifat tersebut bahwa dia tidak berguna, bahwa dia menganggap bahwa dia disebut orang yang selalu bersalah, tidak berguna untuk orang lain. Teman, memasuki teman. Ya, ada posisi pemantau. Kalau pemantau biasa disandingkan dengan peraturan-peraturan sekolah. Kalau melanggar peraturan ini, berarti konsekuensinya ini. Tidak melanggar datang ke sekolah terlambat, konsekuensinya harus dia pada waktu istirahat. Itu pemantau. Manajer tadi yang dicontohkan oleh posisi yang tadi yang dicontohkan dalam video. Penghukum, biasanya kan hukuman penghukum nada suaranya tinggi, bahasa itu guna, mempolotot, sosarawan sering mempolotot biasanya. Kita guru beri apa di sana? Penghukum, gimana suatu kesalahan langsung menghakimi, menunjuk, sosarawan sering mempolotot. Mulai dengan apa? Berusaha. Lari, mulai dengan keras, kata Nabi, menghormat bendera dari pagi sampai siang. Itu penghukum. Tanyakan pada diri kita, kumaha perasaan budak kalau begitu? Kalau begitu, bagaimana perasaan murid? Seperti itu, pasti bakal sedih, dendam, akhirnya ayam diri bulan petan ya saat itu ya. Jadi pendendam anak merasa anak tidak berharga, dihakim dari hati kayak gitu. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik seperti tadi, verbal mungkin dengan kata-kata. Kamu mengerjakan tugas, asal kamu malas, kamu nyaris telat, kata Nabi bodoh, jangan seperti itu ya. Nanti perkembangan anaknya gimana? Kalau kita seperti itu, bisa fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjaga posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau orang yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Patuhi aturan saya atau awas macam, namun betul dendam. Kalau tidak, lari. Kalau tidak, apalagi kalau menggunakan kekerasan, jangan. Kamu selalu saja salah, dulu yang nyerah ke murid. Padahal jangan seperti itu. Selalu yang terakhir adalah kalau ada yang tidak melaksanakan tugas, selalu yang terakhir. Selesai kamu memang anak yang malas. Itu posisi guru sebagai penghukum, menghakimi sifat pelotot sosialnya. Anu kedua posisi sebagai teman, biasa ngawel kumaha
akan menjadi faktor internal yang dapat membudayakan didik, memperkembangkan peserta didik. Berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Terus mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang tadi. Ini terakhir, ada videonya ini. Bagaimana cara penerapan 5 posisi kontrol guru? Kita berada di posisi yang mana? Seharusnya yang lebih ideal kita berada di posisi manajer, ya. Minimal pemantau, jangan seperti penghukum teman atau bersalah. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol dalam basic dengan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah 4 murid di sekolah. Nah, ini penghukum. Posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru Harus merasa bersalah. Kedua. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Persuasif. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Rasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah. Posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. Posisi teman.
saya lari kencang tetap gak kejar Bu. Ya sudah, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Posisi kemana? Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les aja. Dalam posisi tampil, guru sehingga ada waktu murid bisa berperilaku. Di posisi sebagai pemantau. Pemantau. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 Sebab pas akibat. istirahat, Sebab kamu akibat. harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengadakan bukan bahasa tutur. Terakhir ya, posisi sebagai manajer ya. Sebaiknya kita menjadi posisi sebagai manajer. Menjalankan sedemikian eksekusi yang tadi. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira di sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak itulah salah satu contoh penerapan undang-undang 45 posisi kontrol. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini merupakan kegiatan terakhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mempraktekkan, membiasakan menerapkan budaya-budaya positif mungkin di kelas dan sekolah kita. Ditutup oleh apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu merupakan solusinya? Tidak Pak, saya keceplosan, tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu mengetahui dengan kamu mengeluarkan kata-kata kotor itu dapat menyakiti orang lain? Iya Pak. Nah, sekarang Bapak bukan untuk mengungkit kesalahan kamu, tapi Bapak di sini untuk mencari solusi, berpikir bersama-sama tindakan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu, bukan? Terus kamu kan pasti merasa senang, merasa ingin diakui, merasa ingin dihormati karena kamu telah melaksanakan tugas dengan baik. Iya Pak. Nah, sekarang kita kembali ke keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya? Terus sikap apa yang belum kamu lakukan? Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Kita tidak boleh berkata kasar dan kotor. Kita harus bersikap baik kepada orang lain. Kamu sangat mengetahui sekali tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Terus dengan apakah kamu mengetahui dengan kamu mengeluarkan kata-kata kotor di hadapan guru dan di hadapan teman-teman sekelas, itu sudah mencerminkan sikap baik dan menghormati kepada orang lain? Tidak Pak. Terus bagaimana, apa yang akan Sally lakukan untuk memecahkan masalah ini? Saya minta maaf Pak. Minta maaf, bagus sekali. Tapi gimana ke depannya? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Pak. Ya, pegang janjimunya dan jangan sekali-kali lagi ya. Terus sekarang kamu masuk ke kelas dan minta maaf kepada Agil dengan setulus hati. Iya Pak. Ya, Agil, apa yang kamu lakukan tadi kepada Sally? Saya mengganggu dia sedang mengerjakan tugas. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Saya iseng saja Pak, ingin mencerdainya saja. Apakah kamu mengetahui dengan sikap kamu seperti itu akan memancing Sally untuk mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu dalam keadaan masalah? Iya Pak, saya tidak sengaja, saya hanya ingin mencerdainya saja. Baiklah, kalau begitu, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak di sini untuk bisa menyelesaikan permasalahan bersama-sama, berpikir bersama-sama. Tindakan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah ini? Pasti kamu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu, bukan? Kamu merasa senang, merasa bahagia, melihat teman kamu terkejut, kesal, dan marah, bukan begitu? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita bicarakan kepada keyakinan kelas yang telah kita sepakati, apa yang kita percaya dan sikap apa yang belum kamu tunjukkan. Bersikap baik, menghargai, dan saling menghormati sesama teman. Kamu mengingat sekali dengan detail keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Terus apakah kamu mengetahui dengan kamu bersikap seperti itu sudah mencerminkan sikap baik dan menghormati orang lain? Tidak Pak. Apakah kamu ingin menjadi seorang seperti apa kalau kamu usil terus di kelas? Saya ingin menjadi orang yang saya menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman Pak. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memecahkan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Sally dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, berkata maaf itu bagus, tapi bagaimana kalau kedepannya kamu mengulanginya kembali? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Oke, kalau begitu kamu sekarang masuk lagi kelas dan meminta maaf kepada saya dengan setulus hati dan sebaik-baiknya ya. Baik Pak, terima kasih.